BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi efeknya kepada penghasilan untuk pendapatannya gimana sih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revonesia dari Iksalda, NIM A210180186 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Berkaitan dengan tugas mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan sebagai syarat kelulusan ujian tengah semester, di dalam video ini saya akan membahas tentang kegiatan investasi di masa pandemi yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020. Di atas prediksi, ekonomi Indonesia mengalami minus 5,32%, yang dimana sebelumnya pemerintah memproyeksi ekonomi Indonesia akan terkontraksi di angka minus 4,3%. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam hal tersebut, membuat banyak masyarakat yang memulai terjun dalam dunia perinvestasian. Apa sih investasi itu? Pengertian secara umum dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Adapun 4 jenis investasi yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah surat utang negara yang merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Surat utang ini juga disebut dengan surat berharga negara. Yang kedua adalah logam mulia. Emas kian dipilih sebagai alternatif investasi yang tepat di tengah pandemi corona. Karena resiko investasi emas terbilang sangat kecil, keuntungan pun lumayan besar. Dan yang ketiga adalah properti. Properti berupa rumah merupakan salah satu aset jangka panjang yang memiliki harga tinggi. Dan yang terakhir, reksadana pasar uang yang merupakan reksadana saham dan reksadana campuran bukan investasi yang tepat yang bisa kita pilih dalam kondisi sekarang karena kinerja reksadana tersebut sudah merosot dan kian melemah. Nah, demikianlah penjelasan terkait investasi yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton.